Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hifzi Adini, salah satu dosen program studi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Interaksi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Sistem interaksi adalah mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dasar interaksi antara manusia dan komputer dengan fokus pada perancangan antarmuka yang efektif, efisien, dan ramah pengguna. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep user-centered design, usability, serta teknik evaluasi antarmuka, termasuk metode prototyping dan user testing. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, dan mengevaluasi sistem interaktif yang mendukung pengalaman pengguna secara optimal. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5 dan CPL 6 dari Prodi yang telah tertuang dalam RPS yang sudah disahkan oleh koordinator program studi. Kemudian CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sistem interaksi secara jujur, kreatif, dan mandiri dalam setiap tahapan pengembangannya. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk menawarkan alternatif desain interaksi yang lebih baik dengan berfokus pada kejujuran, kreativitas, dan kemandirian. Proses pembelajaran dari mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk proses delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh pada e-learning ULM Simari, serta presentasi langsung secara tatap muka yang dilakukan secara interaktif. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi yang dilakukan bersama di akhir perkuliahan. Asesmen pada mata kuliah ini mencakup formatif berupa tugas atau kuis, tugas proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya penilaian sumatif berupa UTS dan UAS atau tugas proyek pada akhir mata kuliah. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu buku dari para ahli dan pakar, serta salah satu referensi yang saya gunakan berupa artikel penelitian yang sudah saya publikasi pada jurnal terakreditasi Sinta. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah sistem interaksi pada pertemuan 13 dengan materi evaluasi usability. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar ya? Siap. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mungkin kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, kalau saya lihat kelasnya ada yang tidak hadir mungkin ya, 1 orang. Siapa yang tidak hadir? Saiful. Oke, ada kabar Saiful? Tidak ada. Oke. Baik, hari ini kita kembali di mata kuliah sistem interaksi. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang usability dan evaluasi dari usability pada sebuah sistem, gitu ya. Baik. Oke, sekarang kalian perhatikan dua tampilan ini website ya, dua tampilan website di layar. Silakan disimak. Yang sebelah kanan familiar, agak asing mungkin ya, agak asing. Kalau kita lihat itu dari negara sepertinya dari Eropa ya. Yang sebelah kiri saya yakin ini sangat familiar. Mungkin ada yang hampir akses ini tiap hari. Mungkin ya, mungkin ada yang akses. Oke, terkait dengan materi dan tampilan yang kalian perhatikan di sini, maka ada pertanyaan, manakah tampilan yang lebih user friendly? Oke,
Oke. Tokopedia. Tokopedia. Oke. Kenapa kira-kira? Oke, satu orang. Silakan Mas Pi. Menurut saya mah yang Tokopedia itu lebih memorable, kayak clean untuk tampilan desain, terus mudah diingat. Kalau yang kiri, kalau kita bandingkan itu poinnya kurang dapat Pak, walaupun kayak penjualan. Oke. Bagus Aspi. Ada pendapat lain silakan. Baik. Ada? Oke. Secara selintas pun kita lihat ya, ini sama-sama e-commerce, tapi karena usability kaitannya dengan user experience, masih ingat ya? Aplikasi kan ada UI, ada UX. UI itu adalah apa yang kita lihat, kemudian UX itu adalah pengalaman atau experience yang didapatkan pengguna ketika mengakses atau menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Ya, saya bisa katakan yang sebelah sini, yang ini ya, secara UI dan UX itu kurang memenuhi standar ya. Kalau kita tidak katakan ini buruk, begitu. Oke, baik. Materi hari ini capaian pembelajarnya adalah mahasiswa atau kalian mampu melakukan mengevaluasi usability dari sebuah sistem, tentu dengan prinsip-prinsip evaluasi di sistem interaksi. Kemudian ada beberapa indikator tercapaian. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu usability. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan metode, ya, metode atau cara melakukan evaluasi. Kemudian mahasiswa dapat melakukannya, ya, mengisi, menghitung sampai dengan melaporkan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada diskusi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum kita bahas tentang evaluasinya sendiri, perlu kita pahami dulu apa itu pengertian dari sebuah usability. Usability itu adalah kebergunaan ya, kebergunaan secara harafiah seperti itu. Ya, kalau kita mengacu pada ISO 9241-11, nah usability itu kalian bisa akses ISO ini ya. Ini terkait dengan usability. Di sana disebutkan bahwa usability adalah tingkat sejauh mana suatu sistem atau produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan dengan kepuasan dalam konteks penggunaan yang ditentukan. Cukup jelas ya? Usability apa sih? Berarti adalah ini sejauh mana ini berguna. Gimana kita mengukur dia berguna? Berarti sistem tersebut dapat mengakomodir tujuan kita menggunakannya. Ya, kalau kita balik ke slide awal tadi, misalnya kita mencari barang, mengakses sebuah e-commerce, maka tujuan kita adalah menemukan barang yang kita cari, kemudian kita melakukan transaksi kan dengan mudah, dengan cepat, dan bisa diakses dari mana saja. Ya. Oke, kemudian tadi kita sudah sebutkan bahwa usability berkaitan dengan user experience ya. Pada saat berinteraksi dengan UI atau antarmuka sistem, nah apakah dia mudah dipelajari, apakah dia intuitif, kemudian nyaman digunakan dan mendukung tujuan dari penggunanya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, apa saja komponen utama dari usability? Yang pertama itu adalah learnability. Jadi komponennya ada 5. Yang pertama learnability. Seberapa mudah pengguna baru dapat memahami sistem. Ini terbayang ya? Saya bisa kasih satu aplikasi misalnya. Saya minta salah satu di antara kalian coba. Apakah aplikasi ini mampu membuat kalian nyaman? Ya. Seberapa mudah kita sebagai pengguna baru dapat memahami sistem ini. Ya, saya ambil contoh kembali e-commerce yang tadi ya. Misalnya kalian biasa akses satu e-commerce, diberikan yang baru, Tokopedia misalnya, terus kalian akses ada e-commerce baru misalnya ULM e-commerce. Ya. Saya kasih ke Risma misalnya, Risma tolong kamu cari barang ini. Ya. Harusnya kalau dia sudah punya pengalaman begitu mengakses sebuah sistem, nah apakah sistem ini ada
konsep learnability-nya, maka si Risma bisa menggunakan ini tanpa diajarkan oleh pembuatnya, pengembang ya dalam hal ini. Oke, kemudian efisiensi, seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas. Terbayang ya, kalau misalnya tujuan kalian mengakses sebuah sistem itu adalah melakukan presensi misalnya ya di Simari. Nah itu berapa lama tuh dari kalian buka awal sampai ngeklik saya hadir gitu, present. Ya. Apakah 10 menit? 10 menit lama nggak? Lama sekali ya, lama sekali. Nah jadi komponen kedua adalah efisiensi. Begitu. Selanjutnya adalah memorability, seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan setelah tidak memakai sistem untuk beberapa waktu. Paham maksudnya? Ada yang punya pengalaman tentang memorability? Misal kalian akses Instagram. Pernah ya? Oke, hari ini sudah akses Instagram? Sudah ya. Barusan akses ada? Ada ya. Kalian tidak akses selama 2 minggu. Pernah coba nggak? Coba ya setelah ini. Buka lagi Instagram. Saya nge-post foto gimana ya caranya? Nah, ya. Kalau kita harus mengingat lagi, maka secara usability di aspek memorability itu kurang baik ya. Tapi kalau kita setelah tidak akses misalnya 2-3 minggu kemudian buka lagi, nge-post foto gimana ya? Cepet nih, cepet. Ya sudah, berarti sistem tersebut memiliki memorability yang baik. Begitu. Selanjutnya error. Seberapa banyak kesalahan yang dilakukan dan seberapa mudah itu diperbaiki. Error di sini dalam artian adalah misal kesalahan input dari pengguna. Ya. Kalian misalnya diminta mengisi sebuah formulir online, kemudian ada isian umur, yang mana isian umur itu harus diisi dengan angka, ya kan? Kemudian kalian inputkan dengan huruf, ya, dengan huruf. Kemudian kalian submit, terus submitnya tidak ada notifikasi apakah berhasil atau tidak, tiba-tiba error begitu. Nah, ya. Ini terkait dengan konsep error handling pada saat kalian mengembangkan aplikasi sebenarnya. Jadi yang baik adalah seperti apa? Ketika ada error yang dilakukan oleh pengguna, maka sistem bisa melakukan handle terhadap error tersebut. Ya. Misalnya proses submit secara sistem tidak akan diproses, tapi muncul notifikasi dan memberikan warning bahwa satu isian itu harus diisi dengan angka. Kebayang ya? Ya, sudah sering kan ngisi form online? Oke. Jadi nanti kalau kalian buat sebuah sistem, ada form isiannya, pastikan semua isian itu tervalidasi. Kemudian ada error handling untuk setiap isiannya, sehingga pada saat pengguna menggunakan, ada kesalahan yang dilakukan, sistem bisa memberikan feedback. Ya. Jadi penggunanya apa? Tidak bingung kan? Tidak bingung. Kemudian secara pengalaman menjadi nyaman, kemudian sistem kalian memiliki usability yang baik, kira-kira seperti itu. Oke, komponen terakhir ada satisfaction atau tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna. Ya. Bagaimana kita bisa mengukur ini? Secara sederhana, ketika tujuan pengguna tercapai dengan waktu yang efisien, maka harusnya tingkat kepuasannya kita katakan tinggi ya. Kita katakan tinggi, kira-kira seperti itu. Baik, ini 5 komponen utama dari sebuah usability. Oke. Apa sih pentingnya usability testing atau evaluasi dari sebuah usability? Kalau kita mengacu dari satu artikel yang dipublish oleh nngroup.com, kalau penasaran nanti akses ya. Di sana disebutkan ada 3 poin utama ya, kenapa usability testing. Yang pertama itu uncover problems in the design. Kemudian ada discover opportunities to improve the design. Kemudian learn about users behavior and preferences. Ya, jadi fokus utamanya adalah membuka masalah, melihat masalah apa yang ada pada sistem, kemudian mencari peluang untuk perbaikan sistem, kemudian dari sana kita bisa melihat
behavior dan preferences dari user. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana sih melakukan usability testing? Jadi pada mata kuliah sistem interaksi ada dua metode yang akan kita bahas. Tapi untuk pertemuan ini kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu sistem usability scale atau SUS. Oke, SUS itu dikembangkan oleh John Brook pada tahun 1986. Kemudian tujuan awalnya adalah menyediakan alat evaluasi usability yang cepat, sederhana, dan tidak bergantung pada jenis sistem. Ya. Kemudian dia bersifat umum, bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis seperti aplikasi web, software, mobile apps, ataupun bahkan layanan ya, bahkan layanan yang lain. Oke, kemudian pada sejak 1990-an SUS menjadi standar de facto untuk pengukuran usability secara kuantitatif, begitu. Oke, baik. SUS itu isinya apa sih? Nah, SUS itu berisi 10 item pertanyaan, ya, yang mana setiap pertanyaan itu akan diisi oleh pengguna atau user menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Ya. Dari 10 pertanyaan ini kalau kita simak, maka pertanyaan dengan poin ganjil itu berisi pernyataan positif, kemudian yang genap itu pernyataan negatif. Jadi kalau kalian nanti melakukan testing usability menggunakan SUS, harap diperhatikan ini. Diperhatikan pada saat kalian melakukannya dan diingatkan terus kepada pengguna. Karena beberapa kasus pengguna memikirnya ketika mengisi poin kedua, ini kan negatif ya. Atau poin genap, dia kan negatif ya. Misalnya nomor 10, I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. Maksudnya apa ini? Saya perlu belajar banyak sebelum menggunakan sistem tersebut. Kalau sistem kalian baik, harusnya jawabannya adalah 1 atau 5? 1. Nah, banyak responden yang terjebak tuh. Pengen cepat dikasih 4, 4, 5, 5, 5, 4. Ya, itu pernah terjadi. Setelah dikalkulasi, nah, skornya nanti di bawah standar. Makanya pada saat testing itu perlu ada pendamping biasanya. Ya. Testingnya bagaimana? Kalian bisa kumpulkan dalam satu ruangan, 5 atau 10 orang, nanti diberikan pengarahan dan sebagainya, diminta respondennya mengisi kuesionernya. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup dipahami ya? Baik. Oke, kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana penskorannya ya dari SUS. John Brook itu memberikan rumus untuk menghitung dari item ganjil, itu skor jawabannya dikurang 1. Ya, itu pertanyaan 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk item genap, 2 dan seterusnya sampai 10, itu skornya adalah 5 yang dikurang jawabannya. Cukup jelas ya? Kemudian jumlahkan semua skor, lalu dikalikan dengan 2,5. Ya, maka rentangnya dari 0 sampai dengan 100 ya. Nanti scoringnya seperti ini. Kita dapat interpretasikan berdasarkan rentang skor dan kategorinya dari yang excellent sampai dengan poor. Kira-kira begitu ya. Beberapa artikel menyebutkan standarnya ada di angka 68. Ya, jadi usahakan kalau kalian membuat sebuah sistem kemudian di testing dengan SUS, harapannya skornya adalah 68 ke atas. Kalau ke bawah berarti sistem kalian harus diperbaiki lagi. Apakah itu buruk? Tentu tidak. Itulah gunanya usability testing. Gitu. Secara praktis berapa kali ini bisa dilakukan? Tergantung kebutuhan. Ada yang sampai 2 kali. Ya, karena 1 kali mungkin ada perbaikan, ya sudah lakukan lagi. Sampai hasilnya di atas 68. Begitu. Baik. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Oke, ini contoh dari scoring hasil SUS. Misalnya ada 3 responden dengan skornya masing-masing.
kalian lihat pernyataan 1 dan seterusnya itu yang ganjil ya, berarti dia positif. 2 dan seterusnya yang genap berarti dia pernyataan negatif. Kemudian dihitung ganjilnya memperoleh skor 16, yang genap memperoleh skor 14, sehingga skor untuk responden 1 itu adalah 30 dan kita kalikan 2,5 maka hasilnya adalah 75,0. Begitu juga dengan responden 2, lakukan hal yang sama dengan responden 3. Kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, kalau respondennya ada 20, 30, hal yang dilakukan sama. Nanti dihitung rata-ratanya. Dari rata-rata 71 kita interpretasikan berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat, sehingga nanti memberikan seperti apa usability dari sebuah sistem kita. Oke. Baik, selanjutnya ada sedikit latihan. Jadi dalam konteks latihan ini, seorang responden memberikan penilaian untuk tampilan sebuah sistem. Ini SIMARI yang kita gunakan di kampus. Dengan skor item ganjilnya 4, 3, 5, 4, 4 dan skor item genapnya 2, 3, 2, 2 dan 3. Kalau kita lihat sekilas ini harusnya hasilnya baik ya, karena yang ganjil agak ke atas, yang genap dia ke bawah karena ini pernyataan negatif ya. Oke, selanjutnya kalian silakan hitung total skor SUS responden tersebut. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah, saya akan minta salah satu dari kalian untuk menuliskan jawabannya di depan. Oke, silakan mulai dikerjakan. Baik. Siapa yang ingin maju ke depan? Silakan. Satu orang. Oke, silakan, Yelena. Oke. Gini ya. Ini. Oke. Coba, bisa nggak? Dari data ini kan kita dapatkan ganjilnya 4, 3, 5, 4, 4. Jadi karena nilai ganjil tadi dikurang 1, makanya dari semua data yang ada di sini semuanya dikurang 1, dapat hasilnya 15. Terus yang genap dapat nilai 2, 3, 2, 2 dan 3. Itu nilainya 5 dikurang nilai yang di sini. Jadi makanya nilainya 5 dikurang data yang di sini, hasilnya sama dengan 13. Terus totalnya 15 ditambah 13 sama dengan 28. Dan hasil total SUS-nya adalah 28 dikalikan ketentuan yaitu 2,5, maka didapat hasilnya adalah 70. Oke, baik. Terima kasih Yuli. Tepuk tangan untuk Yuli. Kalau kita perhatikan di sini, mengapa perlu mengukur usability? Nah, ya pertanyaannya seperti itu yang akan kita refleksikan. Yang pertama tentu, apakah pengguna merasa nyaman? Apakah sistem mudah dipelajari? Kemudian apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas tanpa merasa bingung ataupun frustasi sampai stres? Saya yakin kita pernah stres menghadapi sebuah sistem ya. Bukan cuma menghadapi manusia yang bisa stres ya. Saya pernah soalnya. Ya. Bikin stres tapi itu harus dilakukan, jadi cukup memberikan pengalaman yang buruk. Oke, bagaimana kita bisa mengetahui hal itu semua tanpa menebak? Berarti dengan menggunakan usability testing. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan tuh. Jadi hari ini kita belajar mengenai usability. Jadi usability itu adalah tingkatan untuk mengukur suatu sistem itu apakah layak atau dapat digunakan atau belum. Terus kenapa sih pentingnya usability testing? Karena salah satunya itu memberikan ide untuk perbaikan desain. Misalnya kita ada kesalahan saat desain yang tidak kita sadari. Nah, dengan menggunakan usability testing ini kita bisa melihat perbaikannya seperti apa. Kemudian untuk metodenya itu dia menggunakan SUS. Jadi caranya itu dia ada 10 pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian cara perhitungannya itu yang poin ganjil hitungannya jawaban dikurang 1, untuk poin genap 5 dikurang jawaban responden. Kemudian totalnya ditambahkan terus dikalikan dengan 2,5. Oke, baik. Terima kasih. Hal lain adalah SUS itu lebih cepat, efisien dan bisa digunakan untuk berbagai
sistem ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk penugasan nanti kalian akan saya minta untuk melakukan testing menggunakan SUS. Pilih salah satu aplikasi atau website yang familiar saja sehingga mudah mencari respondennya. Mudah-mudahan teman-teman di kampus bisa dijadikan responden. Kemudian hitung skornya, berikan interpretasi hasil. Ya. Laporannya dituliskan dalam satu halaman saja, boleh dalam bentuk narasi atau tabel ataupun dua-duanya. Atau kalian buat sebagai infografik juga boleh. Begitu ya. Untuk tugasnya nanti submit di e-learning Simari. Saya sudah siapkan ruangnya untuk submit penugasannya. Kemudian untuk bahan minggu depan, kalian baca artikel tentang heuristic evaluation. Baca 2 artikel yang saya sebutkan di sini. Yang pertama dari nngroup.com, artikel 10 usability heuristic. Kemudian satunya artikel hasil penelitian tim dosen. Itu diakses di jurnal Edumat. Kira-kira seperti itu ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga perkuliahan kita bermanfaat. Ya, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Interaksi Pertemuan 13 dengan materi evaluasi usability pada program studi Pendidikan Komputer FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.